Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Rahimah dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Kali ini hal yang akan dibahas yaitu manusia dan kehidupan. Dalam kehidupan ada 5 tahapan yang telah dan akan kita jalani. Yang pertama ada alam ruh, yang kedua ada alam rahim, yang ketiga ada alam dunia, yang keempat ada alam barzah, dan yang kelima ada alam akhirat. Yang pertama ada alam ruh. Di alam ruh, manusia dengan Allah melakukan perjanjian bahwa manusia harus mengakui keesaan Allah dan Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Tapi apakah kita ingat saat kita melakukan perjanjian dengan Allah? Tidak akan ada manusia yang ingat, karena pada hakikatnya, pada fitrahnya, manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Untuk itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran, menggapai ridha Allah, yakni untuk mengakui keesaan dan juga menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah oleh manusia. Dan yang kedua ada alam rahim. Selama 40 hari manusia dalam bentuk sperma, lalu 40 hari kemudian manusia dalam bentuk darah, dan 40 hari kemudian lagi manusia dalam bentuk daging. Setelah 120 hari itu manusia akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada alam dunia. Di alam dunia kita diberikan kesempatan untuk menabung amal baik untuk kita di akhirat kelak. Maka tugas di dunia adalah menjauhi larangan Allah dan juga menjalankan segala perintahnya. Yang keempat ada alam barzah, atau bisa kita sebut dengan alam kubur. Setelah kita meninggal, kita berada di alam kubur dan kita tidak bisa berbuat baik lagi, tidak bisa menabung amal lagi, tapi kita masih bisa ditolong dengan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Dan yang kelima ada alam akhirat. Ini merupakan akhir dari perjalanan manusia, yakni masa kehidupan yang kekal selamanya, entah itu dalam kenikmatan surga ataupun dalam kepedihan neraka. Di sini Allah akan menunjukkan makhluknya ataupun hamba-hambanya yang paling mulia, yakni orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada pembahasan tentang ragam orientasi hidup manusia, yakni 2 kelompok yang negatif dan 1 kelompok yang positif. Kelompok yang pertama, yakni kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi mereka menganggap bahwa hidup ini tuh hanya satu kali. Jadi tidak ada kehidupan di akhirat. Mereka menganggapnya seperti itu. Dan kelompok yang kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu akan ada kehidupan setelah mati. Dalam Quran Surah An-Nahl yang artinya, Quran Surah An-Nahl ayat 107 yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasannya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi untuk kelompok yang pertama tadi, mereka menganggap hidup itu hanya satu kali, tidak ada kepercayaan bahwa ada kehidupan di akhirat. Sedangkan untuk kelompok yang kedua, mereka tahu akan ada kehidupan di akhirat selain kehidupan di dunia. Jadi ada 2 kehidupan, yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tapi kelompok yang kedua juga sama seperti kelompok yang satu, yakni hanya mencintai dunia tapi tidak
memikirkan akhirat. Jadi mirip-mirip. Untuk kelompok yang ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 dan hadis ke-468 dalam kitab Riyadhus Shalihin yang artinya berbunyi, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Untuk kelompok yang ketiga ini, dia mempercayai bahwa akan ada kehidupan setelah dunia, yang ini kehidupan akhirat, dan dia memikirkan juga bahwa kehidupan di dunia itu hanya untuk bekal semata untuk kehidupannya di akhirat kelak. Jadi untuk kelompok yang ketiga ini positif ya. Jadi dia memikirkan kehidupan akhirat, dan kehidupan di dunia hanya dijadikan untuk menabung untuk kehidupannya di akhirat kelak. Lalu ada yang tahu nggak sih tujuan dan fungsi penciptaan manusia itu untuk apa? Tujuannya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi nyambung ke kelompok yang ketiga tadi, bahwa tugas manusia di dunia itu sebenarnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi manusia diciptakan itu hanya untuk mengabdi kepada Allah, tidak ada tujuan lain. Dan untuk fungsinya, yang pertama, manusia sebagai abd, yakni pengabdi Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lalu, dalam kehidupan manusia pasti ingin sukses, tapi kebanyakan yang menganggap sukses itu pasti banyak harta, banyak rumah, banyak tanah, tinggi jabatan. Tapi apakah dalam Islam sukses itu seperti itu? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya kekal dan abadi. Kualitas amal saleh ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup dari tidak baik menjadi baik. Inilah yang dinamakan hijrah, yakni sebuah proses perbaikan diri. Kemudian mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal, yakni yang tadi ya, yang memiliki komitmen keimanan, kualitas amal soleh, dan juga mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwa. Apabila ketiga itu telah dijalankan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah, dan sungguh dialah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kemudian Allah berikan rahmat, ridho, serta ditempatkan di tempat yang paling mulia, yakni surga. Jadi, apakah mau kita sukses? Untuk sukses kita perlu beribadah, perlu mengabdi kepada Allah, dan intinya kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.